Hai Capi, Capricorn. Ketemu lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Bulan September ini untuk Capi, apa sih? Ada apa sih ya kan? Yang jelas highlight of the month is eclipse, ya kan? Gerhana bulan di Pisces tanggal 18 ya. Tapi juga ada Pluto yang retrograde untuk terakhir kalinya kembali ke Capricorn untuk terakhir kalinya, dan Uranus yang di Taurus itu dia juga retrograde. Nah, ya kan, dampaknya apa sih energi-energi ini buat Capi? Ya. Apalagi juga kita baru ngelewatin new moon di Virgo kan. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita kesuka ketukar, jadi sangat mungkin. Pesannya juga buat kalian, dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Ya Capi, apa yang Capi perlu ketahui di bulan September ini 2024 ya. Saran dan petunjuk untuk Capi di September 2024. Capi, Capricorn. Tema kalian di bulan ini, Capi, Queen of Swords. Energi kalian saat ini, The Fool. Apa yang kalian harus syukuri dan pertahankan di bulan ini, Five of Cups. Oke. Apa yang kalian harus let go, Ten of Wands. Rintangan atau challenge kalian di bulan ini, Knight of Cups. Saran dan petunjuk untuk Capi di bulan September, Four of Pentacles. Alam bawah sadar kalian, Eight of Wands. Jadi tema kalian di bulan ini, The Queen of Wands, The Queen of Swords, The Queen of Swords. Ini energi Libra. Buat Capricorn mungkin ada yang berhubungan atau berurusan dengan seorang Libra ya. Yang jelas ini untuk kalian sendiri, ini tentang bagaimana kalian bersikap diplomatis ya, bersikap diplomatis. Dan Capricorn Libra bersikap diplomatis atau mengkomunikasikan dengan cara yang sangat diplomatis, kurang lebih gitulah. Ya, ini tentang karir kalian, tentang status kalian, tentang visi jangka panjang kalian. Oke. Kalian mencoba untuk menjadi yang fair gitu loh, yang adil. Itu temanya. Dan Pluto balik lagi ke Capricorn ya kan. Capricorn dipikir udah lepas nih dari Pluto. Belum. Nih tanggal 1 kemarin Pluto masuk lagi ke Capricorn, tapi untuk yang terakhir kalinya ya. Ini baru beneran bisa happy. Dan justru kali ini itu udah klimaksnya. Kalau bahasanya astrologi itu dia kan masih di derajat-derajat terakhirnya Capricorn ya.
Dia ada di 28 dan 29 derajat sebelum dia masuk ke 0 derajatnya Aquarius. Nah, di itu tuh poin-poin genting ya. Terjadi perubahan, transformasi itu. Nah, jadi kalian diminta kontemplasi lagi untuk benar-benar mengkelarkan apapun yang kalian selama ini tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, bagaimana kalian dikenal, bagaimana kalian ingin dilihat, tentang penampilan kalian juga ya. Dan energi awal minggu tuh agak-agak oke sih, karena banyak banget aspek-aspek dan planet-planet yang sedang bergejolak ya. Ada si ini kan Uranus yang dia juga mulai retrograde di Taurus, yang mana itu buat Capricorn itu, ini general reading ya, ini general reading. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang anak-anak, beberapa dari kalian ini tentang project kalian, kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian ya, bagaimana tentang masa kecil kalian sangat mungkin untuk beberapa lain dari kalian ya. Ini general reading. Kalau kalian butuh personal reading itu di box description gue itu ada nomor gue, kalian tinggal klik aja langsung dia masuk ke WA gue. Anyway, untuk beberapa kalian ini juga tentang relationship, asmara. Ya. Karena dengan Uranus yang retrograde, ya, Uranus itu dia merepresentasikan juga kebebasan. Kita diminta kontemplasi tentang bagaimana kita menukar kebebasan kita dengan rasa nyaman yang kita inginkan ya. The sense of secure, nyaman, aman, itu energi Uranus retrograde. Dan buat kalian itu di Cancer ya, Taurus itu. Dan untuk new moon di Virgo yang kemarin tanggal 3 ya, ada new moon di Virgo. New moon itu kan konotasinya selalu semangat baru ya, tentang bagaimana kita dalam kesehari-harian, juga tentang kesehatan kita sendiri ya. Buat Capricorn mungkin beberapa dari kalian semangat untuk traveling ya kan, sekolah lagi, expand, belajar yang lebih tinggi lagi, pindah, sudah. Karena memang energi kalian saat ini ya, energi kalian saat ini adalah the full. Kalian dapat the full. Energi the full ini energinya Aries. Ya. Kalau bicara tentang energi Aries itu ada healing soalnya, ada Chiron. Chironnya masih retrograde. Jadi Chiron buat Aries buat Capricorn itu ada di rumah. Mungkin kalian mau pindah rumah. Nah, kalian ingin memulai keluarga yang baru, tempat tinggal baru, ya, properti baru. Karena kalian ingin healing. Yang penting mulai dulu lah, pindah dulu lah. Ini kalian pikirannya kayak gitu ya. Mulai sesuatu yang baru, keluarga baru, ya kan, mungkin ada yang mulai menikah. Lagi-lagi ini general reading. Dan Mars itu masuk ke Cancer tanggal 9. Wait, no, tanggal 4.
tanggal 4 Mars masuk ke Cancer, yang mana dia secara Mars itu elemen api, dia agak nggak nyaman di Cancer sebagai elemen air ya. Dia nggak nyaman, jadi dia sangat bertindak berdasarkan emosional. Jadi kita diminta untuk berhati-hati gitu ya, dengan mudah bereaksi. Jangan mudah bereaksi hanya karena kita tidak merasa dengan perasaan kita sendiri ya. Tuh. Dan di awal-awal ini juga ada Merkuri yang konflik dengan Uranus. Merkuri masih ada di Leo. Merkuri masih ada di Leo. Ya, yang mana buat Capricorn ya, di awal-awal ini Merkuri Cancer. Ya, tentang bagaimana kalian berbagi. Itu kalian mencoba untuk moving forward gitu loh, tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, entah itu milik bersama ya, contoh properti atau gonogini ya kan, entah itu ideologi. Bagaimana kalian berbagi itu, kalian mencoba. Merkuri itu kan mindset ya, cara berpikir. Jadi dengan energi Merkuri yang konflik sama Uranus, itu tadi yang gue bilang, bagaimana kalian menukar kebebasan kalian dengan kenyamanan kalian atau rasa aman kalian. Mungkin untuk Capricorn di sini tentang bagaimana menjadi anak, sebagai anak gitu ya. Masalah ketergantungan mungkin ya. Karena hubungannya dengan relationship dan juga anak. Untuk beberapa dari kalian itu tentang anak, beberapa kalian itu tentang relationship. Ya. Jadi kita diminta untuk mengamati juga, mencermati juga keputusan-putusan kita tuh berdasarkan sisi emosional kita, soalnya dengan adanya Mars ada di Cancer ini. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan ya. Anyway, Merkuri balik ke Virgo Mas. Iya, karena sebelum retrograde dia kena dari Virgo. Balik ke Virgo tanggal 9, yang mana itu yang akan membuat kalian udahlah, pokoknya pindah dulu lah gitu, pindah dulu deh, jalanin dulu, apapun yang terjadi terjadilah mungkin gitu ya. Kalian punya keyakinan kalau semuanya akan baik-baik aja gitu. Dan apa yang kalian harus pertahankan atau syukuri, kalian dapat apa? Five of Cups. Jadi Five of Cups, lihat nih gambarnya ya. Bukan penyesalannya yang dipertahankan, tapi kalian harus syukuri tentang rasa kehilangan itu sendiri, karena kalian mungkin akan mendapatkan yang jauh lebih selaras dengan kalian. Entah itu lingkungan sekitar kalian yang baru, ya kan? Mungkin kalian menyayangkan, tapi nggak perlu, justru itu kalian harus syukuri gitu. Karena kalau kita kehilangan, biasanya kita akan mendapatkan gitu loh, sesuatu yang memang lebih selaras, sejalan sama kita, sesuai sama kalian. Ini energi Scorpio. Bicara tentang Scorpio, walaupun itu masih akhir bulan ya, Venus masuk ke Scorpio tanggal 23. Buat kalian ini mungkin pertemanan kalian ya, kalian kehilangan ya, lingkungan sekitar kalian, network kalian. Okay. Bahkan kontribusi yang kalian memang sudah berikan gitu, yang sudah bangun, abdikan, ya. Dan apa yang kalian harus lepaskan, kalian dapat Ten of Wands. Ini energi Sagittarius. Beban kalian tuh kalian harus lepaskan.
beban kalian yang selalu ingin apa namanya, gini, Sagittarius, energi Sagittarius itu di rumah ke-12 buat kalian itu tentang karma, alam bawah sadar yang mungkin kalian mencoba, kalian berpikir itu adalah beban kalian yang kalian harus tanggung gitu. Lepasin aja, kenapa harus kalian yang nanggung? Kalau kalian emang harus pindah ya pindah aja, lepasin. Karena rumah ke-12 itu juga kadang sifatnya travel ya. Itu juga tentang travel. Dan ini lebih sifatnya ke spiritual sih emang rumah ke-12. Jadi ya kalau emang kalian mesti healing, ya healing, lepaskan. Apapun beban kalian yang memang mungkin orang lain itu sulit mengerti. Ini bagian energi dari Pluto yang masih retrograde masuk ke Capricorn kayaknya. Ini udah masuk ke yang terakhir sih. Energinya bisa kalian manfaatkan untuk benar-benar melepaskan. Dan energinya gerhana bulan di Pisces itu mindset kalian sendiri ya, tentang apa yang kalian yakini selama ini itu menjadi keyakinan kalian, mungkin juga perlu kalian lepaskan. Umpamanya contoh kalau ini untuk contoh aja ya, dan ini lagi-lagi general reading. Contoh, kalau seorang anak itu harus jaga orang tua umpamanya gitu. Kita udah diajarkan dari kecil kalau kita harus jagain orang tua. Keharusan itu sifatnya gimana ya? Untuk beberapa orang memang begitu, tapi belum tentu semua orang harus begitu. Punya jalannya masing-masing gitu loh. Jadi kadang mindset itu kan jadi Pisces buat Capricorn itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang intelektual, wawasan, pengetahuan yang kita dapatkan dari kita kecil hingga kita saat ini ya. Dengan juga hubungan kita dengan kakak-kakak dan adik. Itu juga yang kalian perlu sadarin sih. Kalaupun itu menjadi beban, keyakinan kalian itu ada saatnya juga untuk dilepaskan. Karena gerhana bulan di Pisces itu memang siklus yang harus diakhiri. Dan new moon di Virgo itu kan berseberangan dengan Pisces ya. Dan new moon di Virgo itu membuka portal seminggu sebelum 2 minggu sebelum gerhana bulan di Pisces. New moon di Virgo itu membuka portal untuk kita bisa memanfaatkan energi itu dengan kontemplasi tentang hal-hal yang sifatnya siklus itu harus diakhiri gitu. Karena gerhana bulan layaknya purnama itu tentang ending konotasinya. Melepaskan sifat sisi yang sangat emosional itu, apalagi di Pisces ya, sangat emosional. Dan memang ini kan Sagittarius ya, karena buat Capricorn itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu originalnya rumahnya si Pisces. Yang mana buat Capricorn, Pisces itu ada di rumah ketiga, mindset kalian sendiri, persepsi kalian sendiri. Yang kalian yakini itu adalah tanggung jawab kalian. Kalian menciptakan beban itu untuk kalian sendiri, untuk pikul. Itu yang kalian harus lepaskan. Dan dengan energi gerhana bulan ya, kita itu juga diminta kontemplasi 6 bulan ke belakang itu apa yang nggak sesuai lagi sama kita, dan dari situ kita juga bisa membangun planning tahun depan itu ya, 6 bulan ke depan itu apa yang akan kita bangun gitu.
Karena kita akan dikasih lihat tuh preview. Kita akan dikasih lihat nanti bulan Januari North Nodes sama South Nodes dia geser ke aksisnya Pisces sama Virgo. Jadi bagaimana kalian bisa beradaptasi atau mengembangkan diri kalian sendiri, self development kalian di lingkungan yang baru dengan persepsi yang baru, kurang lebih gitu. Oke. Nah, rintangan challenge kalian di bulan ini ya, kalian dapat Knight of Cups. Ini energi Cancer dan Mars ada di Cancer. Lagi-lagi cermatin dan amatin sebelum kita benar-benar mengambil keputusan. Karena kita dengan energi Mars di Cancer, kita punya tendensi mengambil keputusan berdasarkan sisi emosional. Apalagi kalian yang masih menyayangkan ya, segala hal yang kalian hilangkan, justru kalian harus syukurin ya. Nah, saran dan petunjuk untuk Capricorn di bulan September, Four of Pentacles. Ini energi kalian sendiri ya. Yap, ini energi kalian sendiri. Kalian diminta untuk lebih waspada, hati-hati ya, dalam bertindak, berperilaku, tampil ya. Kalaupun juga kalian ingin membangun sesuatu yang baru ya, kalian disarankan untuk saving money ya. Untuk lebih hemat, irit ya kan? Tuh. Oke, dan energi akhir tuh memang kita masuk ke matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra tanggal 22 ya, sedangkan Merkuri juga meninggalkan Virgo tanggal 26, dia masuk ke Libra. Jadi mungkin saat yang tepat buat kalian itu ngambil keputusan ya, itu ketika Merkuri masuk Libra akhir bulan. Tapi ya nggak selalu kayak gitu, ini general reading lagi-lagi ya. Dan alam bawah sadar kalian yaitu Wands kan, travel, progress, dan self development. Ini energinya Sagittarius ya. Ya kan, kalian ingin ada movement karena memang energi bulan ini juga yang dengan segala kerutan di atas sana ya di semesta itu sebenarnya cuman pingin kita nggak stagnan, punya progres secara spiritual juga secara fisik pada akhirnya, karena berangkat dari sisi spiritual kita, jiwa kita gitu. Fisik itu yang akan menjadi menyesuaikan dari dalam. Oke. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.